Halo sahabatku semua. Halo Leo, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Ups, lompat dia. Jadi bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Leo, hari ini kita Hari ini kita akan membahas tentang love reading. Ada apa di sini? Kita lihat dulu kartunya ya. Leo, saat ini sepertinya kalian sedang mempertimbangkan sesuatu ya. Ada hal yang ingin kalian lakukan, tapi masih belum kalian lakukan ya. Masih mencari observasi. Seseorang menyembunyikan sesuatu di belakang kamu. Ada ketidakjujuran, ada yang dia sembunyikan. Jadi aku lihat mungkin di sini tentang sebuah perpisahan ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah berpisah dikarenakan adanya salah satu dari kalian menghadirkan orang ketiga. Ya, menyembunyikan seseorang pada akhirnya ketahuan. Jadi mungkin ada keributan besar dan akhirnya membuat perpisahan antara kalian. Ya, mungkin karena perbedaan pendapat, bisa juga ada perbedaan agama, perbedaan yang lain-lainnya. Ya, sebenarnya aku lihat sepertinya akan ada komunikasi lagi antara kamu dengan seseorang. Cuma nggak tahu ya, apakah kamu ingin berkomunikasi dengan dia atau bisa vice versa. Hanya saja energinya yang aku lihat, kamu lagi di posisi konflik batin. Ya, yang ada di dalam diri kamu perang sendiri dengan diri sendiri, dengan pikiran sendiri, dengan hati sendiri. Ya, lebih ke arah kayak masih kesal kalau aku lihat dengan sesuatu kejadian yang pernah kamu alami dengan seseorang. Ada keinginan untuk berkomunikasi kuat di sini ya. Keinginan untuk ketemu. Katakanlah ada keinginan untuk membangun kembali suatu hubungan. Ya, energi yang paling kuat adalah lebih ke arah ada kisah yang belum selesai di sini. Ada yang belum selesai dan itu yang ingin diselesaikan satu sama lain antara kamu dan dia. Ya, keinginan bertemu kuat di sini. Cuman bertemunya dalam artian mungkin konteksnya ada yang mau dijelaskan. Jadi bisa jadi beberapa ada yang ingin mengembalikan barang. Mungkin kemarin tukar-tukaran barang, pada akhirnya begitu bubar ingin balik-balikan lagi. Cuma pertemuannya yang aku lihat sih lebih ke arah menyelesaikan ya, kayak ini masalah harus diselesaikan, nggak bisa menggantung aja. Jadi kalau mau lepas ya lepas, benar-benar. Tapi kalau mau berteman atau balikan lagi ya. Bicarakan itu. Konflik batin terjadi, jadi aku lihat menjadi beban pikiran kamu ya. Makanya konflik batin.
Jadi beban pikiran ketika beberapa dari kalian adalah ingin menyampaikan sesuatu, ingin menyelesaikan suatu permasalahan, tapi sudah terjadi yang namanya saling blokir, sudah terjadi yang namanya delete-deletan atau unfollow, apapun itu. Dengan kalimat, kalian menutup komunikasi satu sama lain. Kendalanya adalah kamu nggak tahu harus menghubungi dia kemana. Atau sebaliknya, dia nggak tahu kita mau kemana gitu. Jadi beberapa harus menghubungi, memang energinya di ghosting di sini. Tapi cepat atau lambat akan ada komunikasi karena akan ada komunikasi lagi di sini. Ya. Ada gambaran tentang dia ingin kembali lagi, ingin menawarkan cintanya lagi karena di sini dia merasa kesepian, merasa terkurung. Ketika dia lagi jauh dari kamu, jadi ada penyesalan, merenungi sebuah penyesalan yang terjadi. Memang ada gambaran energi dia ingin memenangkan lagi, memenangkan hati kamu. Kayak dia ingin memperjuangkan hubungan sama kamu. Ya. Akhirnya membuat dia menyesal di sini. Dalam artian menyesalnya adalah tentang pernah mengghosting kamu atau meninggalkan kamu tanpa kejelasan. Jadi beberapa dari mereka lagi kayak mulai membuat satu afirmasi dalam dirinya tentang doa dan harapan. Ya, ada kenyamanan pada akhirnya dalam hubungan ini. Mungkin karena memang akan ada komunikasi. Ya. Dan di sini akan ada seperti menawarkan lagi permintaan maaf. Akhirnya seperti ingin rekonsiliasi lagi. Sepertinya beberapa aja yang akan menerima kembali ya, yang masih menunggu, masih berharap. Karena di sini yang terlihat ada kenyamanan, ada kesetiaan yang akan dia berikan ke kamu. Ya, ada awal mula baru dalam hubungan kalian lagi. Kedepannya aku lihat memang akan ada rekonsiliasi satu sama lain. Kayak kamu juga masih konflik batin. Tapi juga mungkin memang menginginkan adanya pertemuan. Cuman beberapa dari kalian ada yang pertemuan adalah tentang membahas kisah yang belum selesai tadi, ya. Ada masalah yang memang belum terselesaikan. Tapi di sini juga ada gambaran akan ada awal mula baru antara kamu dan dia. Ya, memang kuat sekali sih energinya. Dia masih rindu sama kamu, dia mau menawarkan lagi perasaannya ke kamu. Terlepas kamu menerima atau tidak, itu kembali kepada kamu. Mungkin ada hal yang memang menyakitkan, karena aku lihat energinya kuat di sini, situasi terparty. Itu yang membuat hati kamu benar-benar terluka dan menjadi konflik batin. Mungkin beberapa dari kalian memang sampai kayak mengurung diri atau membuat satu pembatas antara kamu dan dia. Benar-benar keinginan untuk terkoneksinya itu tidak kemarin sudah tidak ingin, tapi akhirnya berjalannya waktu. Mungkin satu sama lain masih ada kerinduan, masih ada keinginan untuk bertemu. Nah, dan di sini aku lihat akan ada pertemuan antara kamu dan dia. Karena di sini aku lihat memang masih ada yang terikat satu sama lain ya, masih terbelenggu. Belum bisa melepaskan pesona seseorang di sini. Memorinya masih kuat melekat di dalam pikiran kalian. Akan ada awal mula baru lagi, kayak kamu akan meninggalkan atau mengakhiri satu siklus lama di belakang kamu untuk awal mula baru. Jadi memang harus diakhiri satu siklus lama, mungkin ketemu lagi, minta maaf lagi, baikan lagi, akhirnya kalian memulai satu awal mula baru. Ya, aku lihat dia masih rindu sama kamu, masih memikirkan kamu. Karena ada penyesalan. Akan ada perasaan baru yang akan dimulai dalam hubungan kamu terhadap seseorang di sini. Ya, kalau memang benar ya yang ketarik energinya, dia akan datang minta maaf, pertimbangkan lagi maafnya. Mungkin memang dia minta diberi kesempatan. Kalau menurut kamu dia masih layak untuk kamu maafkan, mungkin bisa diberi kesempatan lagi. Ya, dia memang sepertinya minta diberi kesempatan, minta permintaan maaf akan datang cepat atau lambat ya. Kamu harus bisa menstabilkan emosi kamu yang mungkin belum bisa melupakan beberapa kesalahan dari dia. Jadi kesalahan dia, kalau memang dia niat untuk memperbaiki, mungkin waktunya kalian memperbaiki hubungan. Ya, aku lihat kedepannya akan ada sukacita.
Ada hati yang berbunga-bunga cepat atau lambat. Aku lihat energinya memang akan terjadi ya. Mungkin kamu akan nggak terima dulu awalnya begini begitu. Tapi aku lihat masih ada perasaan yang mungkin membuat kamu luluh nantinya ketika ketemu sama dia. Dan yang harus kamu butuhkan adalah tentang kesabaran. Ya, menunggu waktu itu tiba. Karena semuanya memang sedang berproses. Dia menikmati prosesnya, kamu juga harus menikmati proses kamu. Mungkin kalian punya komitmen, sedang diuji coba. Jadi di sini mau dilihat sampai di mana ketangguhan kalian mempertahankan satu sama lain. Kadang-kadang kita terlalu terlena dengan perasaan kita terhadap seseorang. Ya, beberapa dari kalian memang ada yang berhubungan jarak jauh. Bisa jadi LDR-an, ada perbedaan usia juga, ya. Jadi coba belajar mengenal satu sama lain. Kadang-kadang memang ada perbedaan prinsip, perbedaan pendapat. Apapun perbedaannya, di sini mungkin harus saling mengenal satu sama lain, harus tahu siapa dia juga harus tahu siapa kamu, masa lalu kamu. Apapun baik buruknya kalian harus sama-sama mengetahui. Jangan sudah jadian, sudah bersama baru ketahuan buruknya. Tiba-tiba salah satu tidak bisa menerima keburukan salah satu pasangannya. Akhirnya terjadi perpecahan. Karena dalam satu hubungan, beda-beda sah-sah aja sih. Kalau ada perbedaan, cuma perbedaan itu untuk dipahami satu sama lain, bukan untuk memaksakan supaya salah satunya menjadi sama. Perbedaan itu indah. Perbedaan itu untuk dipahami. Oh, ternyata dia itu seperti ini karakternya. Berarti aku harus ngimbangin. Seperti apa? Begitu juga sebaliknya. Kamu itu seperti apa? Berarti dia harus mulai mengimbangi kamu seperti apa. Oh, ternyata pasangan aku orangnya pendiam banget, cuek banget. Ya, kamunya harus seperti apa gitu. Jadi harus bisa fleksibel dalam suatu hubungan. Persiapkan waktu untuk bersama, ya. Siapkan waktu untuk bersama, punya waktu luang, quality time ketika kalian bersama. Jadi jangan kalau kita sudah punya pasangan merasa aman nih. Yang satu sibuk kerja, yang satu sibuk begini begitu. Yang penting satu rumah. Cuek-cuekan itu akhirnya membuat kalian satu sama lain renggang. Apalagi ketika kalian suka bermain, chatting-chattingan di dunia maya, sosial media. Akhirnya yang satu curhat sama yang lain, satunya curhat sama yang lain. Nah, disitulah terjadi perselingkuhan. Biasanya ya, akhirnya tadi seseorang menyembunyikan sesuatu di belakang kamu. Makanya harus punya yang namanya quality time dalam suatu hubungan, sekecil apapun itu. Minimal walaupun lagi nonton bersama, minimal misalnya lagi makan bersama atau keluar bareng. Kalau yang belum berpasangan ya, yang belum serumah jalan, cari udara segar ya. Kembalikan cahaya yang ada di dalam hati kamu. Mungkin hati kamu sedang tertutup dengan rasa emosi, rasa kesal yang pernah dia berikan ke kamu ya. Coba kembalikan itu lagi, ingat lagi masa-masa indahnya seperti apa. Putar balik. Jadi kadang-kadang kita perlu melihat sesuatu sebelum kita hanya memikirkan kesalahan orang. Ya, kadang-kadang kesalahan pasangan kita mungkin kecil. Kita yang menganggap besar. Tanpa kita sadari, tanpa kita lihat sebenarnya ada kebahagiaan besar di balik semua itu. Baiklah teman-teman, aku rasa sampai di sini ready dengan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga suara kokok ayam ya. Jadi aku harap teman-teman bijak ya mendengar karya dengan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya. Dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Dadah.